Kita akan menuju kedalaman kegelapan dan mengungkap misteri yang tersembunyi di balik tirai dunia nyata bersama Kereta Malam. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk menuju kisah nyata menghuni rumah bekas tempat pesugihan bagian 2. Karena di rumah hanya ada kami berdua, lantas aku dan Sugeng tidur bersama di kamar tengah. Seperti biasa, karena besok masih hari Minggu, aku dan Sugeng begadang dengan ngobrol banyak hal. Di tengah obrolan kami berdua yang semakin asik, tiba-tiba terpecah saat muncul suara aneh dari tembok luar. Setelah kuperhatikan, suara tersebut terdengar seperti kuku yang sedang digaruk-garukkan ke tembok. "Jok, apa tuh?" tanya Sugeng. "Kuku. Ada yang sedang menggaruk di luar," jawabku ragu. Kulihat Sugeng berdiri dan menempelkan telinganya tepat di tembok yang kami curigai sebagai tempat suara itu berasal. "Apa kucing?" tanyaku. Sugeng masih terus mendengarkan suara tersebut. Kalau kucing, tidak mungkin sebesar dan sejelas ini. Selain itu, samping rumah kan semak-semak. Ngapain kucing ke semak-semak tengah malam begini? Imbuhnya, tak hanya suara kuku yang sedang menggaruk-garuk, kini muncul suara eraman seperti eraman binatang buas. Sugeng yang awalnya tampak tenang, kini wajahnya seketika terlihat ketakutan. "Gimana ini, Geng?" tanyaku sambil melihatnya. "Ya sudah, cek aja yuk, Jok." "Bismillah," ucap Sugeng sambil membusungkan dadanya. Entah apa yang merasuki kami berdua, sehingga kami berani keluar, melihat apa yang sedang terjadi di luar sana. Dengan bekal senter di tangan, kami melangkahkan kaki keluar rumah. Aku dan Sugeng berjalan beriringan, karena tak seorang pun dari kami berani berjalan lebih dahulu. Saat di luar, jantungku seketika berdegup kencang. Sugeng tiba-tiba memejamkan mata sambil beristighfar berkali-kali. Bagaimana tidak, apa yang kami berdua lihat benar-benar membuat kami berdua tidak percaya. Sesosok makhluk berbadan manusia, namun tidak dengan kepala dan tangannya. Baru kali ini aku melihat makhluk semacam ini. Begitupun dengan Sugeng. Mulai dari leher ke atas, yang tumbuh bukanlah kepala manusia, tapi kepala anjing. Juga dengan tangannya, layaknya tangan anjing yang memiliki cakar teramat panjang. Sosok tersebut berdiri sambil mencakar-cakar tembok, tepat di luar tembok kamar tengah, tempat kami tadi berada. Sugeng tiba-tiba menarikku masuk ke dalam rumah, lalu mengunci pintu rapat-rapat. Mengetahui hal tersebut, aku dan Sugeng pindah ke kamar depan. Di situ, Sugeng memintaku berjanji untuk tidak menceritakan hal ini kepada siapa-siapa, termasuk pada Anto, Faiz, dan Pras, karena bisa saja membuat mereka tidak ingin kembali lagi ke sini, atau malah cerita ini hanya dianggap sebagai hayalan atau bualan kami berdua saja. Hari demi hari terus berlalu, dan gangguan datang lagi menghampiri kami. Kali ini gangguan datang pada Pras saat ia tengah tidur di jam 8 malam. Tiba-tiba ia bangun dengan mata melotot sambil berucap, "Siapa kalian? Siapa kalian?" dengan suara lantang dan keras. Faiz yang saat itu berada di dekatnya pun menjadi sasaran. Faiz yang belum sempat menjauh tiba-tiba dicengkram lehernya oleh Pras.
Sontak Pras berteriak sebisanya sambil menepuk-nepukkan tangannya ke lantai di dekatnya. Mendengar suara berisik di kamar Pras dan Faiz, Anto, aku dan Sugeng langsung menghampiri mereka di kamarnya. Kami bertiga terkejut saat melihat keadaan Faiz yang sudah pucat wajahnya akibat tidak bisa bernafas karena dicengkram lehernya oleh Pras. Tanpa basa-basi, kami bertiga berusaha melepaskan cengkraman Pras yang ternyata sangat sulit dilepaskan. Dengan tenaga seadanya, akhirnya kami bertiga bisa melepaskannya. Kini Pras pada genggaman kami. Dia menggertak sambil terus bertanya, siapakah kami semua? Kami penghuni baru di sini, ucap Anto yang tiba-tiba berani menjawabnya. Sosok di tubuh Pras malah menertawakan kami dengan suara keras, layaknya seorang buto yang sedang tertawa. Kami semua bingung melihatnya. Bingung harus apa yang kami lakukan. Aku dulu sering dipanggil oleh penghuni rumah ini. Berani-beraninya kalian kesini. Apa yang mau kalian cari di sini? Kami berempat bingung harus melakukan apa agar sosok di tubuh Pras keluar. Kami hanya bisa mendoakan dengan doa-doa yang kami semua bisa. Tapi lagi-lagi ia tertawa keras hingga membuat kami takut mendengarnya. Sosok tersebut keluar sendiri dari tubuh Pras. Alhamdulillah, lega saat melihat Pras sadar lagi. Singkat cerita, malam itu saat Pras sudah membaik, ia bercerita tentang kejadian tadi seingatannya. Dengan mata dan intonasi suara yang masih terdengar takut, Pras bercerita. Saat ia tengah tidur, dalam bawah sadar, ia melihat ada sesosok makhluk berbulu lebat berwarna hitam dan berkepala anjing setinggi langit-langit rumah. Tiba-tiba datang dari atas menimpaku. Setelah itu, ia tak sadar lagi apa yang dirasakannya. Di hari itu, rasa takut dan was-was mulai menghantui teman-temanku seisi rumah. Bahkan, tidak seorang pun dari kami yang berani pulang sendiri lebih dulu ke kontrakan saat jam kuliahnya selesai. Jadi, jika ada yang selesai jam kuliah lebih dulu, maka harus menunggu minimal satu orang lagi untuk berani pulang ke kontrakan. Beberapa hari setelah itu, teman-teman kuliah berencana ingin main ke kontrakan seberes jam kuliah. Aku dan yang lain pun menyambutnya baik. Jarang-jarang di kontrakan ramai, pikirku. Siang hari seberes kuliah, kami menuju kontrakan bersama-sama. Semuanya tampak biasa saja sampai saat tiba di kontrakan. Tapi ada satu temanku perempuan, sebut saja namanya Ningsih. Sejak masuk area rumah, ia terlihat berbeda. Aku sempat memergokinya saat sedang berdiri mematung sambil melihat pohon mangga di depan rumah. "Kenapa, Ning?" tanyaku. "Emang dulu rumah ini dipakai apa?" tanyanya. "Memangnya kenapa, Ning?" tanyaku heran. "Itu di sana ada makhluk raksasa sedang berdiri di samping pohon mangga," jawabnya yang membuatku terkejut. "Jangan bercanda nih, ini masih siang. Masuk aja yuk," ucapku sambil memaksanya masuk rumah. Tak berselang lama, saat yang lain sedang ngobrol dan ada juga yang tidur, tiba-tiba salah satu temanku namanya Farid, ia yang sedang tiduran, tiba-tiba kejang sambil memegang dadanya. Ia terlihat seperti sedang menahan sesuatu hal yang akan menimpanya. Tapi apa? Semua kebingungan. Sontak, aku ikut membantu memegang menahannya. Ada juga yang hanya melihat sambil ketakutan. Tapi tidak dengan Ningsih. Ia hanya berdiri memperhatikan Farid yang sedang kejang-kejang. "Ngapain kamu, Ning? Diam aja,"
Sini bantu, ucapku kesal. Tapi ia masih diam saja, memperhatikan Farid. Aku heran dengan gelagatnya. Di antara kami yang mencoba menyadarkan Farid, ada yang membacakan dengan rapalan-rapalan doa dan ayat Al-Quran. Tapi Farid tak juga kunjung sadar. Ningsih yang semula hanya diam, tiba-tiba mendekat menghampiri. Ia meminta sedikit tempat untuknya di samping Farid. Mau apa kamu, Ning? Tanyaku, karena bingung dengan gelagatnya. Ningsih hanya diam, tak menggubris pertanyaanku. Di tempatnya duduk, ia membisikkan sesuatu di telinga Farid sambil tangannya menekan dada Farid. Ini dilakukannya hingga kurang lebih 1 menit. Semua yang ada di situ bingung, tapi ajaibnya, tak lama Farid sadar dengan keadaan nafas yang terengah. Aku yang sejak tadi penasaran dengan gelagat Ningsih, lantas membawanya ke depan rumah. Kamu apain tadi Farid, Ning? Tanyaku. Kan aku sudah bilang, tadi yang mengganggu Farid, ya itu yang aku maksud di sana. Terangnya sambil menunjuk pohon mangga. Hah? Serius? Terus kamu apain tadi? Ya gitulah pokoknya, jawabnya. Udah, ayo ke dalam lagi. Kasihan Farid, ajak Ningsih. Biasa geng, kayaknya Ningsih melihat apa yang sebelumnya kita lihat, ujarku pada Sugeng. Di sini setelah berteman cukup lama dengan Ningsih, aku baru menyadari jika Ningsih paham dengan hal-hal magis. Sementara di dalam, Farid masih terlihat bingung dan kosong penglihatannya. Kenapa kamu tadi, Rit? Tanya Sugeng. Tadi ada makhluk yang menginjakkan kakinya di dadaku, ujarnya. Kan, ucap Ningsih singkat. Setelah semuanya aman, teman-temanku pamit pulang. Ning, besok kita ngobrol ya, ajakku pada Ningsih. Karena aku masih penasaran dengan apa saja yang dilihatnya di rumah kontrakan ini. Kejadian hari ini menambah rentetan teror yang kami dapati berlima di rumah kontrakan ini. Jika ditanya apakah kami semua tidak takut, tentu iya. Tidak ingin pindah, ada keinginan. Tapi kami mempertimbangkan biaya yang sudah kami gelontorkan untuk membayar uang sewa rumah ini. Keesokan harinya, singkat cerita, aku pun bertemu dengan Ningsih. Aku mau cari tahu, Ning, ucapku. Ya udah deh, tapi jangan takut ya. Yang kulihat dari rumah kontrakan kalian, sepertinya itu bukan rumah biasa. Aku lihat banyak sekali makhluk-makhluk goib seperti manusia tapi berkepala hewan di sana, yang sulit jika aku jelaskan di sini. Coba kamu cari tahu ke tetangga-tetangga di sana soal pemilik rumah atau penghuni sebelumnya, ucap Ningsih. Malamnya seperti biasa, kami tidur di kamar masing-masing. Tapi teror ini datang lagi, dan kali ini aku yang menyadari dulu saat berada di kamar dengan Anto. Saat aku tengah asik merebahkan lelah, setelah seharian banting tulang mencari dosen kesana kemari karena tugas kuliahku, tiba-tiba suara eraman yang waktu itu sempat aku dengar muncul lagi. Aku berusaha tenang agar Anto tidak curiga. Tapi Jok, suara apa itu? Tanya Anto yang ternyata mendengarnya juga. Keluar Tok, keluar sekarang. Mau kemana Jok? Udah, gak usah banyak tanya. Kamu dengar kan? Keluar sekarang, paksaku. Yang lain ajak keluar semua. Aku dan Anto membangunkan seisi rumah dan memberi peringatan kalau ada hal janggal lagi yang akan menghampiri kami semua malam ini. Suara eraman itu terdengar semakin jelas dan terdengar semakin banyak. Tak perlu waktu lama, kami berlima mendengarnya semua. Tapi kemana? Tanya Faiz. Sudah,
Yang penting keluar saja dulu. Rumah ini sudah tidak aman. Dan baru saja mulutku dia mengucapkan itu, langkah kami berlima terhenti di depan pintu rumah. Tatkala melihat banyak sekali makhluk berjajaran sedang berdiri menatap kami. Tidak hanya manusia berkepala anjing yang sempat kutemui tempo lalu, tapi kali ini banyak sekali. Pocong berwarna hitam, genderuwo, serta manusia berkepala babi pun ada di sana. Dan masih banyak lagi, entah ada berapa jumlahnya. Tak sempat kuperhatikan semuanya satu-satu, karena jangankan memperhatikannya, melihatnya saja aku sudah enggan karena bentuknya yang menyeramkan dan menjijikkan. Hasrat semakin ingin berlari pun semakin kuat, tapi kakiku dan yang lainnya tiba-tiba tidak bisa digerakkan, seperti terkunci di tempat. "Jok, gimana ini?" teriak Pras. "Kakiku gak bisa gerak," ucap Anto kebingungan. Semuanya kebingungan dan ketakutan. Semua anggota badan bisa kami gerakkan, tapi tidak dengan kaki yang hanya diam terkunci tepat di depan pintu rumah. Berkali-kali aku berusaha menggerakkan, berkali-kali juga gagal. Di sisi lain, makhluk-makhluk itu kali ini tidak hanya menatap kami. Dengan matanya yang memancarkan warna merah, dengan taring dan cakarnya yang panjang, mereka mulai menghampiri ke arah kami berlima. "Tolong, tolong!" teriak kami bergantian, berharap ada seseorang yang mendengar teriakan kami. Berkali-kali kami berusaha berteriak, tak seorang pun batang hidung manusia yang terlihat. Jantungku semakin berdebar ketakutan tatkala makhluk-makhluk itu semakin mendekat ke arah kami. Kami terus berusaha meminta tolong sekeras dan sebisa kami, tapi nasib baik belum menghampiri. Entah kala itu jam menunjukkan pukul berapa, hingga tak seorang pun mendengar kami. "Aku bisa lepas," teriak Sugeng tiba-tiba yang ternyata kakinya bisa digerakkan lagi. Sontak Sugeng berlari keluar rumah mencari pertolongan. Di sisi lain, makhluk-makhluk menyeramkan itu kini mengelilingi kami yang tinggal berempat di situ. Wajah-wajah menyeramkannya kini terpampang sangat nyata di hadapan kami. Taringnya yang sangat panjang, dengan air liurnya yang terus keluar dari mulutnya, dengan bau busuk yang sangat menusuk, membuat beberapa di antara kami muntah saat itu juga. Tapi tiba-tiba Faiz menggertak dengan suara yang berubah, seperti tidak sama dengan suaranya. "Kalian semua, pergilah dari sini, atau aku yang buat kalian mati. Dengarkan ucapanku. Kalau kalian berani menganggap remeh ucapanku, aku buat berantakan hidup kalian semua, seperti yang aku lakukan ke manusia yang pernah menghuni rumah ini sebelumnya." Tambahnya mengancam kami semua. Tapi tak seorang pun dari kami berani menjawab perkataannya. Aku pribadi, selain takut, sekaligus berpikir, sebenarnya ada riwayat apa dengan rumah ini setelah mendengar perkataan tadi. Tapi harapanku hanya ingin Sugeng cepat kembali bersama warga yang mau membantu kami. Di tengah rasa takut kami yang sudah memuncak hingga ubun-ubun, tiba-tiba, "Pak, itu Pak, teman-teman saya." Terdengar teriakan Sugeng di depan rumah, membawa beberapa warga yang hendak menolong kami semua. "Astagfirullah," teriak salah satu bapak-bapak yang melihat kami berempat. Tampak salah seorang warga yang datang mengenakan peci dan baju koko. "Jangan mendekat dulu bapak-bapak," ujar bapak tersebut yang belum ku ketahui namanya. Beliau terlihat mulai melakukan sebuah gerakan dengan mulutnya yang seperti merapalkan doa. Allahu Akbar. Hanya kalimat takbir yang bisa ku dengar dengan jelas dari beliau.
Beliau berusaha membantu membebaskan kami berempat yang masih terbelenggu oleh makhluk-makhluk menyeramkan ini. Hingga cukup lama, akhirnya kami bisa bebas dan menggerakkan kaki kami lagi. Kami berempat diangkat ke ruang tamu dalam rumah. Di situ, bukannya keadaan berangsur membaik, malah semakin menjadi-jadi. Karena di dalam rumah, ternyata sudah banyak demit-demit yang berjaga di setiap sudut rumah. Astagfirullah, teriak bapak-bapak tadi yang setelah ku ketahui namanya Pak Mukhlis. Bawa mereka keluar, Pak. Kita ke pos kamling saja. Di sana, kami berlima disuruh memulihkan energi yang sudah terkuras sejak tadi. Sementara Pak Mukhlis masih terlihat merapalkan doa-doa yang entah aku sendiri tidak tahu ditujukan kepada siapa. Dek, malam ini kalian tidur di rumah bapak dulu ya. Karena di sana belum aman. Ini sudah tengah malam. Kalau sudah enakan, kita langsung ke rumah saya saja, ajak Pak Mukhlis. Baik Pak, ucap Sugeng mewakili kami berlima. Besok tolong Pak Thohir diberitahu dan suruh ke rumah saya ya Pak, ucap Pak Mukhlis ke bapak-bapak yang lain. Singkat cerita, kami berlima tidur di rumah Pak Mukhlis. Pagi datang, kami dibangunkan oleh Pak Mukhlis karena Pak Thohir sudah datang. Dan ternyata ada Pak RT juga yang datang. Pak, apa Bapak tidak cerita soal rumah Bapak? Tanya Pak RT. Pak Thohir hanya tampak kebingungan. Kalian sendiri sudah tahu soal cerita dari rumah itu? Tanya Pak RT pada kami. Tidak Pak, jawab kami bersamaan. Memangnya ada apa sebenarnya ya Pak? Kami semua juga penasaran. Sebenarnya sudah lama kami diganggu. Tapi malam tadi yang paling parah, ucapku. Pak Mukhlis akhirnya menjawab. Pak Thohir yang mau ngomong atau saya? Tanya Pak Mukhlis. Bapak saja, jawab Pak Thohir sambil menundukkan kepalanya. Jadi begini dek, rumah itu dulunya milik Pak Cipto. Pak Cipto dulu tinggal dengan istri dan 1 orang anaknya. Tapi singkat cerita, Pak Cipto ini melakukan pesugihan, yang mana beliau ini memuja iblis-iblis yang didapatinya dari suatu tempat, hingga tega menumbalkan anak dan istrinya. Hingga suatu saat, Pak Cipto ini tidak bisa memberikan tumbal lagi sebagai syaratnya. Sehingga sebagai gantinya, Pak Cipto ini yang direnggut nyawanya, ucap Pak Mukhlis yang membuat kami semua bengong. Pak Cipto itu yang fotonya ada di dalam rumah itu bukan? Tanyaku yang tiba-tiba teringat dengan foto orang tua yang ada di dalam rumah kontrakan. Iya mas, itu, jawab Pak Thohir. Bapak ini adiknya Pak Cipto dan rumah itu saya yang mengurusnya, ujar Pak Thohir. Mas-mas ini masih mau tinggal di rumah itu? Tanyanya. Mendapat pertanyaan itu, kami berlima saling tatap. Tidak perlu waktu lama, kami langsung menjawab, tidak. Baik mas, Bapak mengerti. Bapak juga mohon maaf sebesar-besarnya kalau tidak cerita dari awal. Nanti Bapak akan kembalikan uangnya setengah karena baru ngontrak di rumah 6 bulanan. Singkat cerita, kami berlima pindah dari rumah kontrakan itu dan kembali tinggal di kos-kosan. Ikuti terus perjalanan kereta malam, karena mungkin saja akan membawamu pada kisah yang sama.